Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bisanadil muttasili ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharafin Nawawi Dimashqi fi kitabih Riyadus Salihin radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Terakhir kita sampai pada pembahasan riwayat hadis dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah tentang akan datang kelompok pasukan yang memerangi Ka'bah Baitullah. Jika mereka berada di suatu tempat yang lapang, biasanya medan pertempuran, disitulah mereka akan ditenggelamkan dari ujung paling depan sampai paling akhir. Inilah yang menjadi pertanyaan Siti Aisyah Ummul Mukminin. Bukankah di antara mereka ada yang tidak ikut perang, hanya ikut-ikutan saja? Bagian dagangnya, juru pasarnya, orang awam yang mereka tidak tahu kenapa mereka diajak keluar, ya ikut saja begitu. Disinilah kemudian Nabi menegaskan bahwa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, mereka akan ditenggelamkan awal hingga akhir mereka, kemudian summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang niatnya ingin menghancurkan Baitullah ya mati dalam keadaan membawa niat buruk, niat tidak baik. Yang tidak tahu apa-apa ya niatnya begitu, saya tidak apa-apa. Ini menunjukkan informasi yang akan datang, bahwa menjelang hari kiamat akan ada kelompok besar membawa pasukan ingin menghancurkan Baitullah. Dalam catatan sejarah beberapa kali ada orang memang berupaya untuk menghancurkan Baitullah. Sebelum Nabi lahir pun yang disebut dengan tahun gajah itu karena ada seorang raja yang disebut dengan Abrahah juga hendak menghancurkan Baitullah. Tapi apa yang terjadi? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asim ma'kul. Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan penuh ketegaran menunjukkan iman yang kuat kokoh, mengatakan sendirian tanpa didampingi tentara pun, ana rabbul ibili walil baiti rabbun yahmi, saya ini hanya pemilik unta, saya ini hanya pemilik unta, Baitullah ada yang memilikinya. Ini ancaman sebenarnya bagi orang yang memahami makna kekuatan iman itu. Kalau kamu ganggu unta saya, ya saya pemiliknya, itu urusan dengan saya. Tapi ketika kamu, wahai Abraha, mengganggu Baitullah, hati-hati. Rabbul Alamin, pemilik Ka'bah ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga ridho Allah pada beliau, qalat berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda sabda Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Karena dengan Fathu Mekah itu Islam menjadi mulia. Umat manusia
berbondong-bondong masuk Islam setelah Fatu Mekah. Dan hijrah ketika itu diwajibkan karena kaum muslimin yang ada di Mekah kondisinya masih lemah, mustad'afin, tidak mampu menegakkan syiar agama Islam dengan sempurna. Maka hijrahlah ke Madinah. Setelah Fatu Mekah, jumlah kaum muslimin terus semakin banyak dan meluas sehingga mereka menjadi kekuatan besar yang berwibawa menghadapi musuh-musuhnya. Maka tidak perlu lagi ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang tersisa apa? Walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat. Masih ada jihad. Nilai jihad yang bisa mengejar, mendekati pahalanya hijrah itu. Santri berangkat dari rumah menuju pondok pesantren, itu hijrah. Nilainya jihad di situ. Wa niyatun, dan niatnya thalabul ilmi. Orang yang berjuang dari satu tempat ke tempat lain. Kiai Samsul Arifin melihat bahwa kondisi di Madura kurang dirasakan besar manfaatnya, bukan tidak manfaat. Tapi kalau kemudian hijrah ke tanah Jawa akan semakin luas manfaatnya. Maka beliau atas petunjuk guru-gurunya, isyarah-isyarah yang beliau terima, hijrah dari Madura ke Sukoharjo. Dan beliau mempertegas bahwa beliau datang ke dusun Sukoharjo ini untuk menyampaikan ilmu yang beliau peroleh dari guru-gurunya, termasuk para masyayikh beliau yang ada di Mekah. Nah, kita yang ada di sini membersamai niatnya beliau. Niat hijrahnya Kiai Samsul ke tanah rantau bernama Sukoharjo ini, kita para dzurriyyah beliau, para santri yang bermukim di pesantren beliau ini, ala niyatihi, mengikuti niatnya. Apa yang menjadi cita-cita Kiai Samsul Arifin, semoga kita mendapatkan aliran kebaikan niat tersebut. Nah, ini masih ada kesempatan. Di zaman Nabi sudah tertutup lagi pahala seperti hijrahnya Nabi. Tidak ada yang seperti itu. Dari Mekah ke Madinah tidak terulang lagi, selesai sudah. Tetapi ada peluang lain, jihad yang lain, niat yang lain. Nah, ungkapan semacam ini ya, ini juga menjadi isyarah-isyarah secara maknawi. Imam Asy-Syaukani, seorang alim lama, pernah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Orang-orang mengernyitkan keningnya, dahinya. Apa maksudnya ya? Ternyata beliau memiliki maksud yang lain. Menggunakan lafaz yang sama dengan lafaz Nabi, tapi maksudnya menunjukkan kepada kitab yang bernama Fathul Bari. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada perpindahan setelah Fathul Bari. Kalau sudah ngaji kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, tidak usah cari syarah yang lain, sudah cukup. Nah, itu maksudnya. Andaikan ada orang di zaman sekarang, orang alim bernama Fathul Bari, Fathul siapa lagi? Fathul Arifin misalkan. Lalu mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Boleh jadi dia sudah semakin mantap dengan orang yang dia jadikan guru. Tidak ada lagi hijrah pindah setelah Kiai Fathul Bari, Kiai Fathullah. Ya.
Ustadz Fathullah. Tidak usah pindah-pindah lagi. Nah, ini Fathul Bari ternyata yang sehebat itu. Syarah yang ditulis oleh siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dibakar oleh orang-orang yang menganggap isi dari kitab Fathul Bari itu mencederai akidah. Mereka tidak suka dianggapnya Imam Ibnu Hajar ini Asy'ari, berbau bid'ah, berbau sufi, masih percaya dengan hal-hal yang dianggap mendekati bahkan diyakini sebagai kemusyrikan, berlebihan mengagungkan Nabi gitu. Kitab ditumpuk dibakar. Maka ketika kami mencari-cari syarah kitab Fathul Bari ini, syarahnya Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari, yang asli yang tidak diubah dengan cetakan komentar orang-orang sekarang, sulit mencarinya. Karena di Jazirah Arabia, di Arab Saudi sudah dibakar semua waktu itu. Kalau mau membeli harus keluar, beli dari Mesir, beli dari Lebanon, ya, Beirut, dibakar, kitab dibakar. Setelah mereka mampu untuk mengomentari, ditulis footnote, catatan kaki, mengomentari sikapnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dianggap bertentangan dengan akidahnya mereka. Itu bukan komentar yang menambah wawasan, itu bukan catatan kaki. Itu adalah kotoran, ya, kotoran yang merusak kebersihan kitab Fathul Bari. Orang tergiur membeli kitab Fathul Bari, ternyata meskipun penerbitnya ini menerbitkan dengan cetakan yang bagus, kulitnya bagus, covernya bagus, tapi setelah dibuka di situ ada catatan-catatan kaki dari mereka yang mengganggu kemurnian tulisan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hati-hati kalau para santri membeli kitab Fathul Bari yang versi cetakan sekarang. Kecuali penerbit yang memang terpercaya, bukan terbitan kelompok mereka. Jadi mereka itu ada perilaku yang mirip dengan perilakunya orang-orang ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, mengubah-ubah kitab suci mereka. Nah, kelompok yang sering kita sebut sebagai Wahabi ini mengubah beberapa kitab milik Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, ditambah, dikurangi. Ada yang satu lembar ini hilang, dicetak ulang, dijual, tapi kalau kita buka sangat jelas halaman 12 melompat ke halaman 15. Mana halaman 13 dan 14? Dicabut. Karena di situ dianggap ada satu statement yang membahayakan akidah menurut mereka. Misalkan sahabat bertabarruk kepada darahnya Nabi, sahabat meminum air kencing Nabi misalkan, diyakini sebagai suatu tabarruk dan itu hukum khas yang hanya berlaku kepada diri Nabi, tidak berlaku kepada orang lain. Mereka tidak suka. Dengan dalil tidak boleh mengkultuskan Nabi seperti Nabi Isa. Tidak, sahabat itu ketika meminum darah Nabi, Nabi tersenyum, berarti boleh. Kalau Nabi melarang, baru tidak boleh. Hukum khas. Ketika seorang sahabat juga tidak sengaja minum air
kencing Nabi. Nabi ketika malam ya ke belakang kencing di wadah yang keesokan harinya akan dituang di tempat yang sunyi. Al-Khala itu kan tempat sunyi, tempat sepi untuk qadil hajah, buang hajat. Kebun-kebun, semak belukar. Tidak ada WC. Tapi Al-Khala hari ini ya WC, toilet, kamar mandi, kamar kecil. Sudah ada tempat bangunan permanen yang khusus untuk itu. Nah, Nabi ketika pagi hari mencari, ditanya, mana wadah air itu? Sudah saya minum ya Rasulullah. Oh, itu air kencing saya mau saya buang. Gitu. Kami tidak merasakan itu air kencing, tapi air yang segar, lebih segar dari air manapun. Yang sumbernya dari Nabi, dari fisik Nabi. Tubuh Nabi yang mulia. Dan Nabi pun tidak makan macam-macam. Sudah tidak makan yang macam-macam ya. Yang kalau orang biasa kencing ya, itu kan sudah olahan campuran dari makanannya ya. Minumannya, makanannya. Ini Nabi hanya minum air putih dan kurma. Jarang-jarang makan roti. Rotinya pun roti kasar yang sehat untuk orang diet itu. Bisa menyerap lemak, kolesterol. Semua cara hidup Nabi itu cara hidup sehat. Jadi ketika Nabi memilih hidup sederhana, Allahumma ahyin miskinan wa amitni miskinan, itu sebenarnya cara hidup sehat. Cara hidup sederhana yang diajarkan Nabi. Nabi berpuasa, ternyata itu adalah diet terbaik untuk kesehatan umat manusia. Yang diakui oleh siapapun, non-muslim, ahli kesehatan juga membenarkan cara hidup Nabi yang sehat itu. Dan sudah hidupnya sehat, makanannya sehat, memang diri Nabi adalah sosok yang suci mulia. Maka yang keluar bagaikan air sumber, bahkan lebih murni, lebih bersih dari air sumber. Tubuh Nabi yang sehat. Nah, selain Nabi jangan coba-coba. Ya. Apalagi baru makan pete, baru makan jengkol, baru makan petis. Oh itu air kencingnya itu sudah. Wa idzastumfirtum famfiru, dan jika kalian diperintah untuk menghindar, keluar untuk jihad atau memerangi musuh, maka keluarlah untuk jihad, untuk memerangi musuh. Jangan tinggal tenang-tenang saja. Tidak ada lagi hijrah seperti ba'da Fatih Mekah. Tetapi ada jihad dan niat. Ketika kalian diperintah untuk berjihad, maka berjihadlah. Jangan bermalas-malasan. Muttafaqun alaih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbah توصل لكل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله والصحب أعداد طشت الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله لا حول ولا قوة